Sementara itu pemirsa, Polres Mandailing Natal Sumatera Utara ini kembali menangkap dua tersangka baru dalam kasus pembakaran Mapolsek Muara Batang Gadis di Mandailing Natal Sumatera Utara. Ya, keduanya diduga sebagai provokator yang menghasut warga melakukan aksi anarkis. Polisi menangkap dua tersangka dalam kasus pembakaran Mapolsek Muara Batang Gadis di dua tempat berbeda. Pelaku langsung dibawa ke Mapolres Mandailing Natal untuk diperiksa. Dengan penangkapan ini, polisi telah mengamankan 5 orang tersangka. Penyidik menyebut tersangka diduga aktif menghasut warga untuk merusak, membakar, dan menjarah kantor Mapolsek Muara Batang Gadis. Sebelumnya pada Sabtu pekan lalu, massa dari sejumlah desa membakar kantor Mapolsek Muara Batang Gadis. Warga melakukan aksi tersebut setelah mendengar kabar bahwa polisi melepas terduga pengedar narkoba. Polisi membantah kabar tersebut dan menegaskan tahanan bukan dilepas melainkan melarikan diri. Menindaklanjuti ini, Polri mencopot sejumlah personel Polsek Muara Batang Gadis termasuk Kapolsek. Terhadap piket malam itu, ya, ada 3 personil, semuanya dilakukan pendalaman dan saat ini untuk sementara mulai dari Kapolsek dan personil dilakukan penggantian sementara. Hingga kini polisi masih memburu pelaku lain yang jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan orang. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, pencuri gagal kabur usai mencuri motor di Kabupaten Lampung Timur Lampung babak belur dihakimi warga. Nah, ini pemirsa, atas perbuatannya pelaku pun terancam 5 tahun penjara. Seorang pelaku pencurian yang gagal kabur usai mencuri motor milik warga di Kabupaten Lampung Timur Lampung babak belur dihakimi warga. Sebelumnya sempat terjadi kejar-kejaran antara warga dengan pelaku. Usai pemilik motor berteriak meminta pertolongan tetangga, nahas pelaku dihakimi warga. Dapat laporan warga, polisi dengan cepat evakuasi pelaku dari amukan massa. Motornya udah kabur, mbaknya yang teriak, motornya dek, katanya dia. Jam berapa sih, Bu? Peristiwanya? Kurang lebih jam 1-an lah, jam 1 lewatan lah, ya orang dari rumah jam 1. Pelaku berhasil dan ditangkap dikarenakan pelaku melintasi atau lewat jalan buntu sehingga pelaku berhasil ditangkap oleh Babin Kamtibmas atau anggota Polsek Mataram Baru beserta masyarakat. Diketahui tersangka merupakan seorang warga Kabupaten Lampung Selatan Lampung. Ia mengaku melakukan pencurian lantaran khilaf atas perbuatannya. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Lampung Timur Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga cekcok masalah pembagian harta warisan, seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan tega menikam pamannya menggunakan tombak. Nah, pemirsa, korban yang terluka di bagian dada dan kaki dilarikan ke rumah sakit terdekat. Inilah detik-detik saat RK menganiaya pamannya Muhammad Yusuf di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usai menikam pamannya, pelaku berusaha kabur namun berhasil ditangkap warga. Akibat dianiaya dengan tombak, Muhammad Yusuf mengalami 2 luka tusukan di dada dan kaki. Ia kemudian dilarikan warga ke IGD RSUD Syekh Yusuf untuk mendapatkan perawatan medis. Penikaman ini terjadi setelah korban dan pelaku RK terlibat cekcok masalah pembagian harta warisan. Penikaman, maksud orang ditikam? Tikam, ya. Kenapa bisa itu? Saya juga tidak tahu. Makanya korban datang. Sekitar jam berapa itu tadi kejadiannya? Baru. Iya. Terus ini korban sekarang dibawa kemana? Dibawa ke rumah sakit. Saat ini korban sudah menjalani rawat di rumah sakit Syekh Yusuf. Saat ini motif masih kami dalami, sementara itu masalah tersinggung atas perkataan dari korban. Saat ini pelaku telah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, geger, satu keluarga ini ditemukan tewas dibunuh di rumahnya di Kecamatan Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Ibu dan anak ditemukan tewas di kamar pemirsa, sedangkan ayahnya tergeletak di kamar mandi. Pria paruh baya ini tak kuasa menantangi saat mengetahui 3 anggota keluarganya tewas mengenaskan di rumah mereka. Mereka adalah pasangan suami istri Kasil 55 tahun dan istrinya Suningsih 42 tahun serta anak sematawayang keduanya Nia 20 tahun yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Ketiga korban ditemukan di 2 lokasi yang berbeda. Ibu dan anak ditemukan tewas di dalam kamar mereka, sedangkan suaminya ditemukan tewas di kamar mandi. Darah tampak berceceran di sekitar jasad korban. Seketika warga pun geger dan langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kepala desa mengaku resah dengan kasus yang diduga pembunuhan satu keluarga ini dan berharap polisi segera menyelidikinya. Mohon maaf, yang jelas kami warga Demung ya ikut resah dengan adanya ini. Pasti gonjang-ganjingnya ya resah lah begitu. Jadi harapan kami segera terungkap motifnya sehingga semuanya penuh dengan kejelasan. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, polisi membawa jasad ketiga korban ke Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo untuk dilakukan otopsi. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran antar 2 kelompok remaja dengan berbekal senjata tajam dan petasan terjadi di tengah pemukiman padat penduduk Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, saling lempar batu dan petasan bahkan membuat salah satu rumah warga nyaris terbakar. Berbekal senjata tajam berukuran besar, 2 kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di tengah permukiman padat penduduk di Jalan G, Karanganyar, Jakarta Pusat. Kedua kubu saling serang menggunakan batu dan petasan. Serangan petasan sempat mengenai rumah warga hingga membuat atap salah satu rumah yang dijadikan tempat usaha cuci motor nyaris terbakar. Menurut warga, tawuran terjadi usai subuh, melibatkan 2 kelompok remaja yang tinggal di Jalan B dan kelompok remaja di Jalan Kartini. Meski belum diketahui jelas pemicunya, namun warga mengaku sangat khawatir karena tawuran bisa membahayakan warga dan menimbulkan kebakaran. Kira-kira jam 5 kurang antara anak B2 dengan Kartini atau Lapendos yang membahayakan, membawa senjata tajam dan juga membawa petasan dan hampir saja membakar spanduk rumah saya yang ada di sini. Warga berharap pihak kepolisian bergerak cepat menangkap para pelaku, mengingat aksi tawuran di masa libur Nataru terjadi hampir setiap malam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.